diliatin ke ban. Bang, bannya juga keangkat katanya. Kok bisa keangkat, ngapain? Nyangkut kali bawah. Enggak bang, ini kan di jalan katanya. Masih nyangkut. 9. Masih satu kamar tuh. Satu kamar, nomor 9. Kalau tidur, ada yang ngomong. Ada yang ngomong itu sosoknya tuh 15 menit nih. Itu kan lumayan. Patut dicoba. Itu udah nggak ada sekarang. Sekarang Ngomong nih, waduh. sekarang sih kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam ini kami kembali hadir di perangkat teman-teman dalam rangka memenuhi janji, menyambung dari video kemarin mengenai cerita atau kisah di sebuah villa tua. Nah, di video yang lalu kami berjanji untuk menghadirkan atau ya menghadirkan kembali kisah dari narasumber yang lainnya. Jadi karena di villa tersebut banyak yang mengalami kejadian-kejadian, bukan 1-2 orang. Nah, salah satu yang alhamdulillah bisa kami hadirkan di sini, orang yang berada di tengah-tengah kita ini, yang kemarin sudah disinggung, dia merupakan anggota atau siswa dari sebuah yayasan yang bernama Karang Widya, sebuah yayasan yang bergerak dalam pertanian organik. Nah, dia ini kebetulan menjadi siswa di Karang Widya selama kurang lebih 7 bulan dan berkantor juga bermes atau bertinggalnya di situ ya, di villa tersebut. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung masuk ke cerita. Nanti sebelumnya biar dia memperkenalkan diri. Halo pemirsa, saya perkenalkan, nama saya Feby, asli kampung sini. Anak kampung sini ya? Anak kampung Asoy. Pertama saya masuk ke Karang Widya itu tahun 2012. Angkatan saya masuk sekitaran 35 orang. 35 orang itu berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia masuk semua. Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan masuk situ. Dari Aceh sampai Papua pernah ada yang masuk di Karang Widya. Di sini Karang Widya itu membentuk yayasan tersebut menjadi sebuah keluarga. Menjadi sebuah keluarga yang diutamakan menjadi siswa yang punya kriteria tersendiri. Maksudnya dari kriteria tersendiri, sudah beberapa siswa yang angkatan sebelumnya alhamdulillah udah mulai sukses dari bidang pertanian organik untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Contohnya udah ada yang menjadi penyuplai beras organik yang dari Jawa. Semua fasilitas makan seperti beras itu dikirim dari siswa tersebut. Oke. Jadi bukan hanya mengolah tanah dan menanam saja, yang dikonsumsi juga organik. Ada sebuah cerita nih Bang, ya. Ada masuk sebuah cerita, ada kejadian di dalam villa tersebut yang bikin heboh semua penghuni yayasan Karang Widya tersebut. Kejadiannya ada salah seorang siswa yang dari Lampung. Yang dari Lampung itu kebetulan dia di sana posisinya anak rimba. Dia tuh anak rimba pengen belajar penanaman organik untuk mengolah tanahnya sendiri yang punya di sana.
si orang Lampung ini ibaratnya apa ya, kalau kata orang Sunda mah biasa sompral. Laki-laki perempuan. Laki-laki yang pertama laki-laki. Dia tuh lagi kumpul bareng sehabis maghrib lah, makan malam. Habis makan malam kita kumpul naik ke rumah tingkat yang kedua, yang atas. Di situ kita ngumpul sambil bercanda. Tiba-tiba masa orang ngegerebek sendiri dan taunya marah-marah. Dan anehnya, ini kan orang Lampung, masa bisa dia bahasa Sunda? Dia tuh padahal kerasukan. Jadi kalau bahasa Sunda mah kasarumahan. Bahasa Sunda mah kasarumahan. Itu ada sebuah bahasa yang dibilang sama dia, "Tong ngaganggu imah aing lah." Non maksudnya itu make ngaganggu imah urang. Padahal kan si orang Lampung tuh nggak bisa bahasa Sunda, pada bengong semua. Karena banyak yang nggak bisa bahasa Sunda juga. Iya. Daerah. Soalnya kebetulan waktu saya masuk situ yang orang Sundanya cuma ada 8 orang. Yang dari Bandung 5 orang, dari kampung asli sini 3 orang waktu itu. Dan kebetulan waktu saya mau rangkul, marah dianya, malah berontak. Ada satu kejadian yang bikin merinding tuh. Dia ngehajar beberapa pintu tengah ruangan, kamar. Dia tabrakin sampai pecah kacanya tuh. Tenaganya benar-benar kuat tuh, udah ditahan sama 8 orang pada mental. Yang ditanyain nyari waktu itu ada yang orang pinter lah di sini. Katanya itu kemasukan penunggu lapang yang di atas, yang biasa buat kita main-main di sana, main olahraga gitu. Di situ dia pengen kalau misalkan dia mau diganggu terus, katanya dia mau ngebolehin nih, katanya kalau bahasa Sundanya gini, guys ya sana ngarusak imah urang dengan urang hayang di pangnyieunkeun di imah anyar. Yang dipanggilkeun di imah anyar. Imah anyar hayang dina awi koneng. Haur bambu kuning. Haur. Pengen dari setiap penjuru lapang itu dikasih 3 pohon. 3 pohon setiap penjurunya, dikarenakan dia memintanya pengen rumah baru. Benar-benar kejadiannya waktu itu ngenes sih lihatnya, ini berdarah habis nabrak pintu lah. Pintunya kan kaca. Iya, pintu setengah kaca. Itu kan papan pintunya juga pintu zaman dulu keras juga kan, itunya kayu-kayunya. Ada yang cerita, ada yang ngasih tahu, bawa aja deh ke pengobatan, katanya ke orang pinter. Saya ada alamatnya. Kira-kira jam 11 waktu itu, setengah 11-an dulu kita berangkat nemuin orang pinter tersebut. Dari sini kita berangkat, kebetulan ada kendaraan yayasan. Kita pakai kendaraan yayasan, minta izin dulu sama staf-staf yang di situ. Ditemenin satu staf, namanya siapa ya lupa, cuman sering dipanggil Pak D. Kebetulan dia orang Jawa juga, orang Semarang. Ya udah saya temenin, mau dibawa kemana? Ada alamatnya saya tahu. Kebetulan saya sendiri yang bawa mobil nih, nganterin buat orang itunya, nyari orang pinternya. Dari sini kita jalan ini lewatin hutan lah, itu kan dulu ada daerah Pacet tuh situ, Bunyi. Iya. Itu kan belum ramai kayak sekarang. Jalan juga masih jelek. Waktu dulu belum kayak sekarang, udah enak sekarang. Di situ ada pernah kejadian sebelum masuk ke
perempatan yang dekat taman bunga itu pernah mau lewat jembatannya tuh, mau lewat jembatan ada ular lewat. Itu ularnya nggak kira-kira, masa 15 menit kita nungguin ular lewat gini doang. Sepanjang kemana itu orangnya? Tahu tuh. Apa? Mungkin orangnya sih biasa aja, iya, cuman sambung menyambung satu, gitu. Oh, satu. Cuman gedenya gedenya segini nih, ada nih jalannya lama. Kita nungguin 15 menit, kok lama amat. Ini ada apaan? Wajar segede gini lambat. 15 menit nih. Itu kan lumayan besar kan jalannya. Ini kok nggak habis tuh ular jalannya. Hanya nunggu sampai 15 menit. Itu di mobil cuman kita ada bersembilan sama staff itu. Bersembilan termasuk saya yang supirin tuh. Di situ kita jalan. 9 orang. Nggak, sorry saya potong. Maksudnya si yang sakit ini, Iya. itu dibawa di mobil, diobatin Iya. di sana. Iya, gitu. diobatin Oke. di sana. Jadi bukan ngejemput Bukan. orang. Oke. Di mobil posisinya dia berontak terus soalnya, berontak terus soalnya dia. Kita nggak mau kan harus Bawa orang banyak. Nggak, iya, buat nahan gitu orang. Itu mobil sampai goyang sambil nungguin ular lewat tuh. Aduh, ini ular. Kira-kira 15 menit ular tuh udah nggak ada. Kita lanjutin jalan masuk ke sebuah desa situ, kampung. Kita nemuin sebuah orang, itulah orang pinter. Kita tanya-tanya, udah sambil obatin di dalam. Ini mah orangnya bukan orang sini ya, bukan. Kebetulan di situ kita diobatin tuh sekitaran sampai jam 2:30 kalau nggak salah. Sampai jam 2:30 dan alhamdulillah udah nggak ada yang merasuknya. Kita sekalian pamit langsung pulang. Ada nih kejadian yang bikin merinding saat peluk nih. Waktu mau jalan kira-kira baru berapa meter lah dari rumah, 50 meteran tuh dari orang pintar tersebut. Mobil kok digas nggak bisa jalan nih, digas aja udah mentok juga. Kenapa? Ada yang penasaran, dilihat dari kaca samping mobil, kan dulu masih pakai mobil yang itu masih puter-puter itu kaca. Manual. Iya, masih manual. Dilihatin ke ban, bannya juga keangkat katanya. Kok bisa keangkat, ngapain? Nyangkut kali bawah. Enggak bang, ini kan di jalan katanya, masih nyangkut. Ya juga ya, kata saya. Mau gimana lagi nih? Udah baca doa aja, bisa-bisa aja. Mau baca doa apa, kayak doa tirus kayak apa kayak. Doa makan lah, terserah. Yang penting kita bisa pulang dulu aja. Ini yang staff aja udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebisa-bisa baca doa aja apa yang bisa gitu. Kita baca doa apa yang bisa, dan alhamdulillah itu meskipun bisa jalan dikit-dikit itu mobil berat banget gitu. Berat banget sampai mau keluar kampung itu berat tuh jalan mobil, nggak bisa cepet. Nah jalan di situ bagus, enak jalannya yang mau kampung situ. Kok bisa mobil nggak bisa jalan, depannya keangkat sendiri? Kan aneh nih. Mau ngapain juga? Kayak ada yang ngangkat. Iya, kayak ada yang angkat. Soalnya digas ban motor sendiri, kok nggak berjalan katanya. Aduh, ampun, itu di situ kita usahakan udah bisa keluar dari kampung situ, pulang nih langsung sini. Kita jam 4 mau tahrim lah, kalau ibaratnya kata orang Sunda mau tahrim, mau subuh. Ada nyamperin, udah langsung masuk dari lewat lantai bawah, masuk dulu lewat lantai bawah. Staff-staff yang lain masih nungguin di situ. Gimana udah itu? Udah sadar, udah bisa diajak bicara. Kita popah ke atas, naik ke lantai 2, masukin kamar. Yang lain masih pada coba betulin pintu yang dirusak tuh, yang ruang tengah sama yang pintu belakang yang di atas tuh, pintu itu. Ada kejadian waktu betulin pintu yang di depan tuh ada sebuah cahaya yang loncat dari pohon ke pohon lain. Loncat nih, kata kebetulan dari itu orang Jawa,
dia pakai bilang, bang lihat sini bang. Apaan kata teman-teman yang lain, itu cahaya apaan tuh di pohon katanya. Cahaya apaan? Lah nggak tahu lu, kejar yuk. Itu yang orang situ pada ngejar, orang Jawa kejar. Pas dikejar dari pohon ini loncat ke pohon yang lain, yang satu ngejar lagi ke sana, loncat lagi ke pohon yang lain, gitu aja terus itu sampai ada yang penasaran, dia kejar terus-terusan itu sampai ke atas lapang sepak bola. Sekarang. Iya, gitu. Di situ tiba-tiba hilang sudah masuk ke pohon yang gede itu. Ada kan di itu ada yang pohon gede. Cuman sekarang pohon itu udah nggak ada. Dulu kan masih lapang itu masih Lapang sapi. Masih lapang tanah. Masih lapang tanah buat banyak. Ada yang dulu kalau masih di situ kan banyak, ada yang perah sapi, ada yang olahraga kuda di situ. Kebetulan sekarang udah nggak ada pohonnya, dan di situ ada sebuah apa ya namanya itu, kebetulan di kandang kambing sih itu turunnya. Terus kan ini pohon kandang kambing, itu kambing teriak semua, meh, nggak tahu kenapa kan. Padahal orang yang ngejar udah pulang lagi. Padahal nggak ada apa-apa katanya perasaan. Kita cek lagi, puterin sambil kayak, padahal udah sungkan, udah apaan nih kambing. Padahal bukan lapar juga, enggak. Biasanya kan kalau kambing lapar itu jam 6. Kalau di waktu itu ada kambing jam 6 baru kasih makan. Udah berisik waktu yang sarapan tuh. Ini jam habis subuh kenapa berisik nih kambing? Semenjak kejadian itu, setelah cahaya hilang, udah nggak ada yang kejar pulang, tiba-tiba kambing pada teriak semua. Di situ banyaklah di pura-pura itu yang bikin anehnya. Di situ banyak banget di situ. Ada satu kejadian juga waktu di dalam. Itu kan di dalam waktu itu udah ada komputer. Udah ada komputer. Waktu itu udah ada komputer. Terus kita yang anak kampung sini itu kan pada bandel nih, coba main keluar, jalan-jalan, pulang pagi, hampir tiap hari pulang pagi. Rasain orang dia. Satu kejadian, gak bisa keluar, padahal gak bisa tidur. Tiba-tiba komputer nyala semua tuh kan kaget nih, pada berisik. Ada, kalau komputer yang CPU dulu kan masih dong deng dang, masih kayak gitu. Itu nyala semua. Yang siswa keluar semua, ada apaan sih? Nggak tahu tuh komputer nyala sendiri, nggak tahu kenapa. Coba dicek, emang nyala nih, udah nyala layarnya. 5 menit kemudian pada mati. Itu satu kejadian yang bikin kaget. Di situ ada lagi waktu masuk ke dapur. Tempat dapur situ. Dapur di situ di bawah, di lantai bawah berdempetan sama kandang merak. Waktu dulu ada kandang merak di situ. Di situ ada kejadian yang bikin si ibu-ibu yang tukang masak tuh sampai pingsan. Katanya lihat yang orang jagung ada tinggi, gede katanya, pakai baret, bawa pistol. Di situ itu ibu-ibu lagi masak kayak pingsan. Kok bau di itu kan kalau lagi masak kan rame biasanya. Itu kebetulan lagi sendiri. Ada seorang staf bilang, kok bau gosong nih dari dapur. Apa ya? Katanya bau gosong. Dicek lah waktu itu sama orang Bandung. Sambil teriak-teriak, yang cewek tuh waktu itu, yang orang Bandung cewek. Teriak, Pak, katanya. Wah ini si mbak masak nih pingsan, katanya, nggak tahu kenapa.
Oh berarti si kompor masih nyala. Masih nyala, itu ketahuan gosongnya itu di situ. Itu Aduh, pagi apa malam apa? setengah 6. Setengah 6 sekitaran 5 menit mau maghrib lah waktu itu. Itu kan jam sore di situ. Makan biasanya berdua. Menuju makan malam. Iya, menuju makan malam biasanya berdua yang tugas kerja masak tuh. Gitu kan sendiri. Katanya tuh di dekat kandang merak tuh ada yang tinggi, gede, pakai baret, bawa pistol, atau ngapain ya, kaget lah dari tadi sendiri katanya masak, tiba-tiba pas lihat ke depan kandang merak ada orang katanya. Di situ masih angker lah, di situ masih angker soalnya. Wajar lah ya. Wajar ditinggalin kosong lama kayaknya itu ya, soalnya dari bangunan dulu. Potong dulu nih. Iya. Menanya Pep. Wah, kembali ke yang tadi nih. Iya. Waktu si ban mobil naik, Iya. ngelihat di spion ada sesuatu apa memang polos begitu aja ban yang kelihatan? Nggak ban ada, cuman kelihatan ban doang keangkat. Kelihatan ban doang. Itu kan diteriakin sama yang di belakang nih, yang di pinggir pintu sebelah kanan. Bang, itu ban belakangnya kok keangkat, tapi muter keangkat, nggak jalan. Masa iya, saya lihat juga nengok kan langsung nggak lihat spion, langsung nengok belakang. Kok iya ya, ini ban bisa keangkat kayak gini padahal nggak ada orang di belakang. Ketika kayaknya gue tahu nih kampung yang dia tempat yang ngobatinnya perempuan bukan? Iya. Oke, perempuan. Yang ngobatinnya perempuan ya. Perempuan. Satu-satunya di Iya, kampung. satu-satunya di kampung itu. Rumahnya agak jauh dari yang lain. Iya. Oke. Cuman satu rumah. Satu rumah situ. Hampuran nih udah update apa? Sekarang udah nggak ada orangnya. Oh iya. Dan sekarang saya merinding. Iya. Oke, di situ dia tinggal sama si kakeknya. Iya. Oke. Iya. Nah, jalannya agak turun. Iya, agak turun. Agak turunan gini, Iya. ada belokan ke kanan. Setelah belokan ke kanan kiri lagi. Iya. Oke. Berarti nanti tebakan saya. Pas ngangkat si mobil ngangkat. Iya. Itu pas ditanjakan bukan? Pas tanjakan. Air Ronggunawi itu. Ada. Oke. Makanya dari situ saya. Ronggunawi itu pohon bambu. Jadi dapuran pohon bambu banyak. Iya. Itu dari situ kan udah enak tuh jalurnya, padahal udah enak, nggak rusak-rusak amat lah, enak jalur tanjakannya. Kok Emang jalannya enak di situ? enak kalau dulu. Kalau sekarang malah rusak. Iya, sekarang nggak terurus kali. Sekarang nggak terurus. Kok nih ban mobil kenapa ya? Gitu. Setelah kejadian itu sampai ke sini si orang Lampungnya, Iya. Sana Lepung, dia sadar full atau setelah itu dia Kerasukan lagi atau ngalamin apa Enggak. lagi nih? Dia sadar full. Setelah dari itu langsung sadar. Nggak ada. Ya, paling lemas-lemas lapar kali. Lemas lapar lah, minum kopi, paling rokok. Dan paginya masuklah si itu masuk lagi. Berkegiatan lagi. Masuk ke orang Lombok. Kebetulan cewek yang dimasukinnya. Oh, setelah kejadian itu? Iya, paginya masuk lagi. Tapi dengan jenis yang sama. Dengan jenis masih sama. Bukan jenis yang sama, dengan makhluk yang sama atau enggak gitu. Jenisnya masih kayak gitu, masih tenaganya. Maksudnya yang tadi malam masuk? Iya. Kayak yang si cowok itu. Iya, yang masih masuk ke yang cowok itu. Ngomong lagi. Sunda deui wae. Iraha imah aing rek dipelakeun deui. Oh, nagih. Kalau ini lebih nagih. Nagih itu. Mun ku aing dijawab dah. Karek ge peuting sia menta teh wayakin geus aing diplakan gitu. Ya namanya juga. Tapi si cewek anak Lombok ini cantik ya? Cantik, oke. Iya. Maksudnya gini, itu diobatin lagi atau gimana? Itu diobatin kebetulan sama yang di kampus ini lah, Mbak Ustadz yang di kampus ini. Kebetulan nggak terlalu itu. Cuman nggak lama juga, paling kita 15 menitan, nggak lama. Kami itu minta kopi lah, minta rokok lah.
Standar amat. Oh, Minta iya. nomor rekening. Harusnya minta nomor yang 4 angka. Nah, lunya yang minta harusnya. Maksudnya Artinya yang kerasukannya yang minta kopi, minta Iya, rokok. yang itunya, yang masuknya. garam-garam. Aduh. itunya. Ada kejadian lain lagi yang perlu diceritakan, Pak? Atau Mang Akrim mau bertanya lagi, silakanlah. Jadi dari rangkaian itu pernah nggak dengar dari angkatan pertama sampai angkatan ke-8 ada yang lebih parah kejadiannya kan yang isi itu dari Ada. angkatan pertama itu ke angkatan 8 tuh berarti berapa tahun ya Mang? Karena per 6 bulan. Iya. Saya angkatan 7. angkatan 9. Waktu itu ada yang masih jadi diangkat masih jadi senior di yayasan itu, yang waktu itu angkatan 6 orang Cianjur juga, masih orang Cianjur. Dia sempat ngelihat sebuah sosok ya, sosok tinggi, gede kan, panjang nih sampai jalan. Rambutnya. Iya, rambutnya. Dia kejar, ikutin kan, itu yang mau ke lapangan kan ada jalan tuh, dulu gelap nggak ada penerangan tuh, gelap situ. Itu apaan? Saya jalannya ini awas serem banget. Diikutin dulu sampai ke dekat lapang. Yang sekarang jadi lapang. Iya, yang sekarang jadi lapang tuh. Diikutin, nggak tahunya ya malam kayak gitu. Jadi kena naon nanti udah dia. Ya. Itu teh orang Bandung. Orang Cianjur, orang Cianjur. Ciranjang. Iya. Masih kebetulan orang Cianjur masih kontak kasih sampai sekarang, alhamdulillah. Nggak putus silaturahmi. Satu lagi Mang, nanya Mang. Enggak, 5 deh gitu. Selama Iya. Pebi angkatan Pebi di situ dari apa dari Kan kade eta sabar menit. Aman kan ya? Nah, dari mulai kejadian atau pada datang ke situ, kalau apa di asrama itu atau di villa itu si pendamping atau apa gurunya itu tinggal di situ Sama, juga. nginep di situ. Staf-stafnya juga di Staffnya situ. juga tidur Jadi di situ. mes. Jadi setiap Jadi kantor, iya, jadi mes kantor, gitu ya. mes sama pokoknya ibaratnya kalau udah keluarga tuh rumah buat semua gitu. Masing-masing punya kamar sendiri kalau staf. Kalau siswa kan satu kamar misalkan diisi buat berapa? 10 orang. Dikasih ranjang tuh 5. Cuman yang tahap 2 tuh. Ya, ranjang Tahap susun. 2. Itu tuh ranjang itu yang sering banyak kerjain. Maksudnya? Ada. Kalau kasih nomor kan nih. Setiap ranjang tuh nomor 1 siapa? Saya. Nomor 2 siapa? Gitu. Nomor 3 siapa? Ada yang sebuah nomor 9, masih satu kamar tuh, nomor 9. Kalau tidur ada yang gangguin itu sosoknya tuh bule gitu, bule katanya. Noni apa Nono? Noni lah, Menir. Maksudnya Noni teh pan awewe. Berarti mau Nono lalakina gitu. Noni, Noni. bule Noni lah ya. Awewe nah. Itu gangguin, pokoknya kalau ada yang tidur di nomor 9 itu selalu aja mimpinya sama itu, Enak mimpinya. mau main kemana temennya sama dia, ada main ke atas kan naik ke bukit temennya sama dia. Setiap yang tidur di nomor 9 pasti katanya. Makanya saya nggak berani nyobain tidur di nomor 9. Patut dicoba. Itu udah nggak ada sekarang. Sekarang. Ngomong nih, waduh. Sekarang sih kalau kamarnya tuh ini ruangan atas tengah, ini kamar yang kanan, kamar kiri, kamar yang kiri ada di situ dekat sama pinggiran jendela. Wah, Kembali lagi ke apa? Ke yang kerasukan. Saya penasaran, Mang. Makhluk ini tuh siapa? Apa dia memperkenalkan diri nggak sih? Makhluk Waktu itu misalkan
aing jawara di dia misalkan gitu seperti memperkenalkan diri. Dia yang Mbak Godedar. dia yang ibaratnya kalau bahasa Sundanya paling kuat. jawaranya Jawaranya di tengah lapangan tersebut. Oh, yang menguasai remana lah gitu ya. Kalau itu mah kalau ibarat lagi di terminal ya dugna. Eta. Pernah ke saya yang tapi punya tidak menyebutkan nama. Cuma nggak menyebutkan nama. Nah, itu Mbak Godedar. Itu mah cuman dengar-dengar dari Ustadz Jadi yang sekitaran kampung sini sih, saya juga gitu. Ini yang premannya ini emang paling susah dipindahin. Emang paling susah dipindahin. Emang paling gak mau katanya saya dipindahin. Saya dari dulu udah diam di sini. Silahkan boleh hancurin dulu rumah saya, cuman pengen ditanemin lagi rumah yang baru situ. Kemungkinan ya wallahulah ya sampai sekarang masih di situ. Dan sebelum di kampung ramai ada ronda lagi nih, sempat ada kejadian yang ada lapang poli ini di bawah, ada lapang poli belok kiri, dari situ ada melihat bayangan yang gede kayak gitu. Termasuk saya waktu pulang narik jam 1:30 malam, kebetulan bawa beban di mobil. Kalau lewat sini kan banyak polisi yang tidur nih, lewatnya sini, untuk lewat sana. Baros. Ya lewat jalur yang sebelah itu. Mau masuk belok ke lapang poli, kok di sini ada yang jongkok. Tapi itu kayak ditutupin rambut semua. Si Kamal, Pak. Oh, Nanti itu mah aduh. kita besok atau kapan lah Iya. kita datengin gitu. Kita buktiin. Enggak, waduh. Ngemeng. Saya juga sebetulnya merinding. Aduh. Oke lah teman-teman. Itu salah satu kisah yang dialami langsung, yang dialami langsung sama Feby waktu itu kawan-kawannya. menjadi peserta pelatihan siswa pelatihan organik di Karangwidya di villa tersebut ya. Jadi seperti yang sudah kemarin kita bilang, villa tersebut memang sampai sekarang masih menyimpan banyak cerita yang belum Jadi diketahui. sebenarnya villa itu dari tempat kita duduk ini paling 100-an meter ya, nggak nyampe 200, nggak nyampe. Ya, jadi kita ini dengan agak sedikit songong menceritakan di tempatnya lah, seperti itu ya. Kawasan lah, masih kawasan. Apa-apanya sekedar menceritakan. Pengen tahu lah. Besok siang kita datengin. Dan saya malam ya, yakin Mang. ini jam berapa ya? Jam 2. Yuk, tidur. Ini bukan masalah tidur. Ini abis ini nggak bakalan bisa tidur. Aduh. Karena kita tidur di base camp di sini ya. Ya lah teman-teman, itu tadi cerita yang Feby sampaikan. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman. Kalau diambil kesimpulan yang nggak ada, nilai edukasi juga nggak ada. Ada organik. Ya hanya itu mah maksudnya cerita tentang horor gitu. Naon edukasinya ini ya hanya sekedar bahwa memang selain kita makhluk fana tuh bahasa nanti Makhluk dewasa. makhluk manusia dan makhluk lain ciptaan Allah yang ya berdampingan dengan kita ya. Pokoknya kalau yang pernah ngalamin hal yang sama, silakan digoyang di kolom komen lah. Nggak mungkin ada yang kejadian sama. Nggak mungkin. Kecuali kejadian samanya yang dialamin sama teman-teman seangkatan dia. Kalau misalnya kejadian sama seperti ini dan kejadiannya di Jawa misalnya, itu luar biasa.
Ya bisa jadi mah orang Sunda ada di sana nggak bisa bahasa Jawa. Bisa jadi. Wong kono. Luar biasa lah. Oke lah, itu tadi cerita dari Feby, saya balikin lagi ya, kembaliin lagi. Mudah-mudahan teman-teman seangkatan, kalau anak Lampung masih hubungan sampai sekarang? Anak Lampung, Enggak. cuman masih di media sosial sebatas Facebook. Oh, di Facebook masih ada. Tapi bisa di-share nanti. Share lah, boleh. Masih di Facebook. Mohon izin masih ceritanya kami ceritakan di sini ya. Teman-teman di Lampung semoga sukses, sehat. Yang seperti dari saya. Lombok, Papua. Papua ada sih nggak? Papua ada. Pokoknya dari perwakilan dari setiap provinsi pernah masuk ke situ. Pernah masuk ke. Ada kakak, ada orang Papua juga pernah tinggal di sana. Aceh, pokoknya Sumatera hampir udah semua, udah pernah masuk Jawa, Kalimantan. Ada alumninya nggak sih Karangwidya secara seluruh angkatannya? Alumninya ada, cuman acara alumniannya ada nggak? Maksudnya gitu. Itu Nah, iya di alumni tuh, yang saya ngomong. Grup alumni. alumninya. Kalau memang ada yang kangen rumah ini, villa ini, nanti kita share. Ada biasanya. Maksudnya kalau Banyak. yang kangen villa ini, ya Pasti kita banyak yang reunian di kangen. villa itu. Ada yang dari Bali itu, ada yang dari Bali. Udah lama nih nggak main ke rumah KW. Gitu. Iya nih sekarang udah enak rumahnya. Sekarang kan yayasan udah punya tanah sendiri lah, rumah sendiri sekarang gitu. Udah punya rumah sendiri. Karena nih suasana di sana enak, adem sejuk dari sini. Ya udah, kalau gitu silakan undang kami ke Bali. Tapi jangan disuguhi tempat seperti ini. Sungguhi aja pinggir pantai-pantai itulah ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap positif, berkah buat semuanya. Salam damai Indonesia.